Oke, halo selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah rajin ya dari awal sampai hari ini. Ini calon-calon yang akan terpilih magang nih kayaknya. Jangan lupa, seperti aturan-aturan sebelumnya, kalau yang di rumahnya sedang hujan badai dan internetnya hancur banget gitu ya, teman-teman boleh tidak menggunakan video, asal teman-teman tetap bisa fokus, oke? Kita sudah kedatangan kakak mentor kita, tetap sama mentornya, Kak Ade. Kita sapa dulu ya. Halo Kak Ade. Ya, semua. Iya, terima kasih Kak Ade sudah hadir dan mau sharing lagi ke teman-teman. Ya, topik hari ini brand identity ya Kak Ade ya. Iya, betul. Baik, tentang brand identity dan ini pastinya akan sangat berguna untuk teman-teman yang setelah ini akan berkarir di bidang graphic designer ya. Jadi kita langsung saja persilakan Kak Ade untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Ade. Iya, oke. Sebentar. Share screen dulu. Ya, udah kelihatan semuanya. Share screen aku. Sudah Kak Ade. Oke. Screen. Nah, hari ini kita akan membahas tentang brand identity. Apa itu brand identity? Kak Ade, Pertama, mohon maaf, video juru bahasa isyaratnya freezing. Kita oke, pause dulu oke. dan oke, videonya hilang. Karena di beberapa tempat ini sedang hujan badai nih Kak Ade nih. Sebentar ya. Oke, juru bahasa isyarat sudah kembali. Silakan Kak Ade. Ya, jadi kita mulai ya bahas brand identity-nya. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu brand identity. Gitu. Brand identity itu adalah wajah atau muka dari sebuah brand gitu. Yang di dalam itu ada konsep secara emosional, terus bahkan filosofis juga untuk brand tersebut gitu, yang akhirnya nanti bisa diturunkan jadi komponen yang bentuknya secara visual, terus konsep marketing, strategi, bahkan yang lainnya gitu. Brand identity itu kalau secara visual itu mencakup ada logo, terus tipografi, warna, packaging gitu, terus message yang mau disampaikan dari brandnya itu apa, dan itu tuh akan jadi satu untuk bisa memperkuat si image brand ini seperti apa sih gitu. Jadi brand identity itu hadir untuk membuat image sebuah brand itu mau ditampilkan seperti apa. Gitu. Nah terus ini branding, identity design, dan logo. Apa perbedaannya? Satu, brand itu adalah apa ya, merek kan, yang biasanya tuh kalau kita lihat dari luar tuh mungkin bisa dibilang persepsi atau apa ya, pemahaman cara kita melihat dari sebuah perusahaan, makanya kayak brand ini tuh kayak gimana, brand itu tuh seperti apa kayak gitu. Terus apa sih identity gitu? Identity itu seperangkat elemen visual ya biasanya, ataupun secara verbal dari brand yang mewakili dari si brand itu sendiri gitu. Kayak tadi sebelumnya, entah itu warnanya, logonya, terus gaya bahasanya, nah itu identity si brand itu. Logo
Apa sih logo? Logo itu adalah ya tanda atau sign atau bentuk yang mewakili dari sebuah brand gitu. Jadi itu tuh kayak apa ya, kayak bajunya si brand itu deh, atau enggak dandanannya mungkin bahasa lainnya. Jadi oh kalau bentukannya kayak gini berarti ini punya si siapa gitu. Kayak kita lihat logonya McD ya, ya itu tuh McD kayak gitu ya, itu mukanya McD gitu, si logo M-nya kayak gitu. Nah itu logo. Terus mengapa branding itu penting gitu. Branding itu tuh nggak cuma penting sih sebenarnya, tapi perlu, bahkan itu nggak cuma di desain ya teman-teman gitu. Di secara basic marketing pun, atau saat kita baru mau membuat sesuatu, branding itu sangat diperlukan gitu, karena kita tuh dalam branding akan menentukan cerita yang mau kita sampaikan tentang hal atau barang yang kita jual itu apa, fungsinya apa, terus kita cara men-solve masalah dari oh ya kita jadi solusi dari masalah apa gitu, brand yang mau kita munculkan gitu. Terus kita harus tahu kompetitornya, target audiens kita siapa gitu. Nah, ini nih yang jadi bahan dasar kita membentuk sebuah branding gitu. Makanya branding itu perlu biar kita bisa tepat sasaran dan juga bisa bersaing dengan kompetitor yang ada di luar sana. Ini di poin ini kita akan mulai masuk memahami elemen-elemen dalam membuat brand identity gitu. Elemen-elemen yang ada ini nih ya akhirnya nanti akan jadi satu dan kemudian bisa digunakan oleh desainer maupun itu marketing, ya tim yang bekerja sama untuk membuat apa penjualan tentang brand ini nih jadi lebih luas gitu ya. Kalau secara visual pasti ngebangun si brandingnya itu secara bentuk, warna dan lain-lainnya bisa jadi lebih menarik dan sesuai dengan identitas yang mau mereka tampilkan gitu. Nah, sebenarnya dalam brand identity ini tuh bukan berarti core utamanya itu adalah si desain gitu. Karena memang ya kurang lebih 90% dari brand identity ini latar belakangnya bukan dari desain gitu, tapi dari strategi dan cerita gitu. Jadi elemen visual itu muncul nanti di belakangnya atau setelahnya untuk menunjang dari si strategi dan brand identity ini. Gitu. Nih, pertama sebelum kita memunculkan atau membuat brand, sebenarnya ini nggak cuma hanya untuk brand ya teman-teman gitu, pola pikir seperti ini nih bisa kita terapkan juga di daily apa pekerjaan kita gitu, mau itu apa yang kita bikin sendiri ataupun nanti kita kerja sama dengan klien. Hal-hal ini nih yang harus diingat juga, di put in mind juga biar hasilnya itu bisa sesuai gitu sama target atau yang diinginkan, baik itu dari kita sendiri, hasil karya kita sendiri ataupun dari klien gitu. Yang pertama ada tujuan, visi misi dan value gitu. Kita tuh harus paham dulu nih tujuan si brand itu tuh untuk apa gitu. Jadi kita juga bisa kasih makna yang lebih, nggak cuma sekedar bikin atau cuma sekedar ada, tapi kita bisa tahu brand ini nih kontribusinya tuh kemana sih untuk si audiens ini. Jadi sehingga apa yang kita desain itu bisa sesuai dengan tujuan mereka nanti gitu ke depannya seperti apa. Terus visi itu adalah citra brand di masa depan. Jadi visi itu mikirnya kan lebih jauh ke depannya gitu untuk si brandnya, dan visi itu tuh dibikin untuk apa? Biar audiens itu bisa ada dampaknya gitu dari visi kita. Misal visinya itu adalah kayak UNICEF gitu kan, misinya humanity.
itu kan jangka panjang tuh ke depannya gitu, dan itu jalan terus sampai sekarang, tapi nanti akan berkembang jadi humanity-nya di bagian apa, negara mana, seperti apa. Nah itu visi gitu, karena akan jalan terus dan berkembang. Terus misi itu tuh reputasi yang dibangun dari si brand itu sendiri itu. Jadi bisa memberikan kejelasan apa komitmen yang brand itu buat, dan bisa ngebantu si reputasinya itu berkembang sesuai dengan keinginannya gitu. Ibaratnya kayak UNICEF tadi kan dia di misinya adalah ke humanity gitu. Visinya nanti ke depan ya akan berkembang seperti apa nih cara mengamalkan humanity itu sendiri gitu. Nah, terus value itu berkembang bertindak sebagai pemandu untuk keputusan dengan tindakan brand gitu. Brand value itu tuh lebih ke apa ya? Kayak cara kita, dan akan jadi panduan kita untuk hadir di pasar di tengah-tengah audiens itu tuh dengan cara yang seperti apa gitu. Value itu juga tetap harus bersambung atau menyambung dengan si visi dan misi itu gitu. Kayak inti dari visi misi ini apa sih, value-nya kita apa sih yang mau kita tawarkan, dan itu nanti yang akan kita tampilkan di pasar, di audiens, dan bersaing dengan kompetitor gitu. Dan ini juga bisa jadi guideline buat kita nanti saat bikin desain, biar desainnya itu sesuai dengan value si company-nya. Ini contoh ada dari Nike, dia punya mission bring inspiration and innovation to every athlete in the world gitu. Dan dia pakai tanda bintang tuh di ujung atletnya, terus di bawahnya tulisan if you have a body, you are an athlete gitu. Jadi maksudnya dia itu bukan hanya atlet sih sebagai atlet olahragawan, jadi tidak hanya atlet, tapi sekarang untuk Nike itu semua orang yang mempunyai badan itu adalah atlet. Jadi semua orang di dunia ini itu adalah atlet menurut Nike. Mungkin memang kalau kita lihat historinya di awal Nike itu memang dibuat khusus untuk sports gitu. Nah, tapi karena dia sudah berkembang, akhirnya misinya juga sudah visinya juga berkembang sesuai zaman, tapi dia tetap dengan core-nya yaitu inspiration dan innovation untuk every athlete, tapi dia nge-reward atletnya itu jadi itu if you have a body you are an athlete. Jadi maksudnya semua orang itu atlet, jadi Nike itu nggak eksklusif hanya untuk olahragawan gitu. Jadi ini contoh visi misi dan value yang dibawa sama Nike untuk terus berkembang, dan dia nggak keluar dari core-nya kayak gitu. Jadi brandnya nggak scatter, nggak lari tiba-tiba dia bikin baju yang misalkan dress tapi bukan sportswear atau apa, itu kan di luar dari Nike ya gitu. Jadi intinya tuh tetap dipertahankan walaupun dia terus berkembang. Terus yang kedua ada persona audience gitu. Kita harus paham, ini juga dari kemarin aku udah coba obrolin dan mulai kasih kalian untuk pikirkan persona audiens kalian seperti apa saat di tugas pertama ya teman-teman gitu. Jadi brand itu kan ada ya, muncul itu buat melayani kebutuhan audiens tertentu gitu. Nah kalau kita nggak punya tujuan audiensnya ini siapa, yaitu tadi kita jadi scatter tuh, berantakan, nggak tahu arahnya kita mau kemana, kita nggak tahu mau jualan sama siapa, kita nggak tahu barang ini akan dipakai sama siapa gitu. Makanya kita harus pahami sih audiensnya kita gitu. Makin kita bisa kerucutkan, makin kita bisa tahu dan paham si audiensnya ini, ya posisi brand kita bisa dibilang jadi lumayan atau lebih kuat gitu, dan kita bisa narik benar-benar target yang sesuai dengan tujuan kita. Misal nih targeting tuh bisa dibikin list ya, kayak aku bikin sini target market. Target itu bisa ada beberapa level, dia ada primary target, ada secondary, bahkan juga bisa ada sampai third, tapi biasanya kita sampai secondary aja gitu.
Nah, primary target ini target utamanya itu siapa sih? Gitu. Kenapa kita harus punya target utama? Karena ini yang akan jadi panduan kita dalam develop si identity brand itu, dan juga secara desain juga akan berpengaruh gitu dengan si primary target ini. Nah, kalau aku ambil lagi contoh dari Nike, range umurnya dia dari 15 sampai 40 tahun. Jadi dia menyediakan brand, bukan brand sembarang, yang kalau mungkin dilihat secara kemungkinan yang bisa mulai tertarik dan keinginan untuk belinya ada tuh di range umur segitu gitu, 15 sampai 40 tahun. Walaupun kalau kita lihat sekarang, ya Nike juga ngeluarin gitu sepatu yang buat baby, balita, anak-anak, bahkan ya di bawah 15 gitu udah ada juga gitu untuk sekarang. Tapi kan yang bisa punya kontrol untuk mulai mau beli itu ya perkiraannya di umur 15 sampai 40 gitu. Terus target ke jenis kelaminnya itu laki dan perempuan. Laki dan perempuan dia statement equally secara adil gitu. Jadi dia nggak cuma misalkan kita kasih contoh sepatu deh. Dia bisa ngeluarin satu desain sepatu, tapi kan hadir buat laki dan perempuan gitu. Gak cuman, oh ini cuma ada buat laki, oh ini cuma ada buat cewek. Bahkan kadang unisex sepatunya gitu. Mau laki mau perempuan bisa pakai. Kayak gitu. Nah, terus ya atlet tadi yang aku jelasin sebelumnya, yang memang awalnya dia buat atlet, tapi sekarang dikembangkan jadi sebenarnya untuk semua orang. SES itu sosioekonominya si targetnya itu ada di kelas A sampai B, karena kalau kita lihat range harganya bisa dibilang cukup high ya untuk Nike gitu. Makanya dia ada A sampai B gitu. Nah, secondary target itu sebenarnya bisa juga dijabarkan, tapi biasanya hanya untuk apa ya, kemungkinan target yang akan membeli atau menggunakan produk kita di luar si primary target itu sendiri gitu. Bahkan mungkin kalau ternyata secondary targetnya yang banyak berminat atau menggunakan si brand ini, itu bisa jadi evaluasi buat brandnya gitu. Ini apa yang salah sama kita? Kenapa kita nggak achieve di primary targetnya, tapi kenapa ke secondary targetnya gitu. Dan itu akan berpengaruh ke strategi marketingnya, bahan visualnya, dan lain-lain gitu. Jadi ini apa yang salah gitu. Nah, kalau dari situasi seperti itu, ada brand yang akhirnya mencoba membenarkan ya gaya bahasanya, visualnya, misal kalau kita ngomongin ke ranah desain ya gitu. Gimana biar ini bisa hit the target gitu, biar dia nggak salah sasaran. Kadang kan kalau kita lihat misal brand apa ya, parfum gitu misalnya. Kita lihat kita cuma lihat bentuk ya gitu atau sosial medianya. Ini kayaknya mahal deh gitu. Nggak mau beli, bahkan udah nggak mau lihat sampai harganya berapa ya. Padahal ternyata harga dia murah. Itu kan tidak hit to target karena secara visual tidak sampai gitu loh. Kalau aku nih sebenarnya affordable loh buat kalian gitu, tapi karena cara desainnya salah gitu ya, akhirnya orang kayak oh yang lain aja deh, padahal yang dia beli itu sebenarnya lebih mahal daripada brandnya itu sendiri kayak gitu. Nah, makanya si target ini juga sangat perlu sih gitu, terutama buat visual ya gitu. Terus yang ketiga, riset kompetitor. Kita emang harus juga ngelakuin riset kompetitor. Jadi kan karena kita sebenarnya kalau buat brand itu tuh bukan di otaknya tuh bukan buat diri kita, tapi buat si target kita, audiens kita tuh mau kita kasih apa sih? Jadi rujukannya itu tuh ke sana gitu. Dan saat kita mulai memahami audiensnya, kita juga mulai harus paham nih opsi apa aja yang hadir gitu di pasaran itu. Kalau kita udah tahu siapa kompetitor kita, apa yang mereka tawarkan, ya tawarkan itu baik dari sisi lebihnya mereka, kurangnya kita apa, nah itu bisa kita jadikan
learning atau bahkan bahan untuk nge-counter si kompetitornya, terus juga gimana sih target itu ngelihat opsi gitu. Nah itu tuh penting gitu loh untuk nentuin. Nah kalau kita kasih contoh lagi ada di Nike versusnya Adidas, karena Adidas itu sekarang head to headnya Nike ya secara kompetitor, secara brand gitu dalam sportwear. Nike itu salesnya nomor 2 di dunia, nomor 1 itu masih Nike. Jadi dia head to headnya gitu. Dan mereka melakukan riset nih gitu. Apa sih perbedaannya gitu? Apa sih bisa ngebikin aku beda Nike dan Adidas? Misal ini yang aku lihat di lapangan aja gitu. Dari desain sepatu. Desain sepatu Nike itu dia jauh lebih futuristik. Kalau dari kita lihat dari desain sepatu, kebanyakan futuristik gitu dari bentuk, warna gitu. Terus juga apa ya, lebih modern deh, casual modern gitu. Nah kalau Adidas ini dia tuh ngasih kesan vintage ya untuk casual wear-nya gitu. Mau itu sepatunya, jaketnya gitu. Dia tuh ada feel vintage-nya itu masih ada gitu di Adidas. Jadi akhirnya dia bisa hit target market yang berbeda nih. Kalau kita ngomongin secara fashion ya. Hit target market yang berbeda gitu ya. Walaupun mungkin kalau secara kelasnya sama-sama A dan B, tapi secara taste juga sebenarnya mirip gitu tipe-tipe orangnya. Cuman mungkin gaya-gaya pakaian yang apa ya, lebih ke arah-arah apa ya, kalau musik ya lagi pemain musik tuh misal Adidas tuh banyak dipakai di Britpop gitu ke arah sana. Terus kalau Nike itu lebih ke swag gitulah kayak rapper dan lain-lain. Nah itu kan udah beda lagi tuh target marketnya. Jadi dia menempatkan dirinya itu tahu di mana gitu. Nah terus nih apa perbedaan strategi. Nah setelah kita paham audiensnya kita itu siapa, situasi di lapangan tentang persaingan antar brand itu kayak gimana, nah, kita bisa atur nih strategi yang bisa ngebedain antara kita dan yang satunya ya kayak tadi Nike dan Adidas itu. Terus perbedaan ini nih bisa kita ambil dari mewakilin alasan utama yang bisa kita kasih tahu dia untuk kenapa dia milih brand kita daripada kompetitor kita gitu. Kita tuh harus mewakilin itu gitu, rasa itu. Ini contoh, salah satu contoh strategi market yang pernah dilakuin. Si Nike ini pernah melakukan strategi market dengan ngelakuin apa ya, kerjasama sponsorship dengan selebriti atlet, terutama pemain basket ya kan. Kalau kita lihat di TV kan pebasket tuh pasti sepatunya Jordan, Nike gitu, Air Jordan gitu, kayak gitu-gitu, N1, nah itu kan semua Nike. Gitu. Jadi makanya pasar utamanya itu besar di Amerika Serikat gitu, tapi berkembang juga secara global sekarang. Nah kalau Adidas, karena dia sama-sama sportswear ya, Nike itu ngambil lahannya basket nih, Adidas ngambil lahan lain. Adidas itu ngambil lahan di sepak bola dan tenis gitu. Nah, sepak bola dan tenis ini olahraga yang cukup besar di daerah Eropa gitu. Nah, makanya Adidas ini besarnya di Eropa dan si Nike ini di Amerika Serikat juga gitu besarnya. Karena secara pangsa pasarnya basket bukan di tanah gitu. Nah, terus positioning statement. Dengan situasi pasar, terus audiens dan kompetitor, brand tuh bisa apa ya, bikin positioning statement gitu. Positioning statement tuh fokus pada bagaimana pelanggan melihat brand itu atau organisasi itu dan manfaat yang diperoleh dari brand dengan berurusan dengan perusahaan bukan persaingannya. Atau maksudnya itu positioning statement tuh customer centric gitu. Jadi brand itu bisa memposisikan dirinya
dengan melihat dan fokus kebutuhan konsumer itu tuh seperti apa sih. Nih contohnya lagi sama masih dari Nike dan Adidas. Statementnya Adidas itu adalah for serious athlete, kayak tadi yang di atas. Nike gives confidence that provides the perfect shoe for every sport. Ini yang bikin mereka jalan sampai sekarang. Positioning Nike tuh di sini loh, aku tuh di sini gitu. Aku tuh buat si atlet-atlet ini dan aku bisa ngasih percayaan diri dan sepatu yang sempurna buat setiap olahraga gitu. Makanya dia akhirnya bisa berkembang jadi nggak cuma sepatu basket, ada lari dan lainnya gitu. Nah, kalau di Adidas ini dia ada Speed City dari open source gitu. Dia berfokus kayak speednya itu gimana cara mengirimkan, terus city-nya dia di mana, terus open source itu gimana cara kita membuat dengan kolaborasi dan inovasi gitu. Jadi sebenarnya kalau Adidas itu tuh dia fokusnya benar-benar ke inovasi sih sebenarnya gitu. Dan kalau dilihat sebenarnya Adidas juga pernah bikin statement kalau mereka itu tuh build something itu tuh quality over quantity. Nah itu tuh sebenarnya contoh statement juga gitu, positioning statement kan. Aku tuh mengutamakan kualitas daripada jumlah. Jadi masif-masifnya produk yang aku bikin mungkin tidak semasif Nike. Kasarnya gitu saingannya gitu, saingan halusnya seperti itu. Jadi membuat kalau Nike ini masih produk loh, pasti lu bakal banyak menemukan produk defect di Nike gitu. Karena dia masih production semasif itu. Gitu. Nah, kalau kita di Adidas, kita perhatikan quality-nya, gitu, itu baru quantity-nya. Jadi itu secara tidak langsung tuh statement saingan kalau gue lebih baik loh kayak gitu. Nah terus ada brand archetype gitu. Nah brand archetype ini dikenalkan oleh psikiater Carl Jung di abad 20. Ini nih buat ngebantu kita mengkategorikan kepribadian dalam 12 kategori inti. Brand archetype itu kemudian bisa kita gunakan dalam ranah branding dan marketing pemasaran itu sebagai sarana biar kita tuh bisa lebih terhubung ke audiens kita gitu. Ada level keseharian yang mereka jalankan dan juga melalui sifat-sifat yang ada di manusia tuh apa sih dan itu bisa membuat mereka tertarik ke brand kita. Gitu. Si apa? Si archetype-nya ini kan ada tulisan ada explorer, ada outlaw, the magician, ada hero, lover, jester, everyman. Nah ini nih ngebentuk, bukan ngebentuk sih, mewakilkan kalau human tuh ada sisi atau sifat-sifat ini loh di diri mereka gitu. Dan ini nih mereka coba kasih contoh misalnya Disney gitu. Dia tuh masuknya ke live legacy karena Disney kan ada terus panjang gitu terus kayak semua umur bahkan kalau di Disney itu mungkin aku masih SD nonton Disney nanti aku punya anak dia masih akan nonton Disney juga gitu bahkan mungkin visinya Disney sampai anak aku punya anak masih bisa nonton Disney juga gitu nah itu dia meninggalkan legacy yang panjang nah terus kenapa magician karena dia fantasi banget kan si Disney itu dia kebanyakan menggambarkan cerita-ceritanya itu dalam bentuk fantasi walaupun isinya masih tetap berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau enggak isu yang diangkat tapi dengan bentuk fantasi kayak gitu salah satu contohnya jadi si archetype ini bisa jadi acuan arah komunikasi kita atau arah target audiens kita tuh mau yang sifatnya kayak gimana sih gitu itu bisa ngebantu kan. Nah terus ada gaya bahasa dan nada ini nih nggak cuman sebenarnya ini berpengaruh sama desain tapi bukan secara
tulisan juga sih, tapi bisa dibilang ini kita menerjemahkan gaya bahasa dan nadanya ini secara visual tuh akan seperti apa sih, dan kita harus tahu tuh si gaya bahasa dan nada yang mau disampaikan oleh brand ini untuk berkomunikasi dengan targetnya seperti apa gitu. Nah, bahasa tuh di brand juga berperan penting ya gitu. Kayak tadi contoh yang aku kasih di awal, bahasanya tuh sebenarnya kita mau di bahasa secara visual, mau di tengah-tengah nih gitu, atau bahkan di tengah-tengah barang kita itu tidak terlalu mahal tapi tidak juga terlalu murah gitu ya, cukup affordable lah gitu, tapi kita kasih gaya bahasa visual yang mewah gitu, kayak Chanel misalkan gitu, atau kita bikin kayak gaya foto atau gaya desain brand Balenciaga gitu kan, mungkin kelihatannya aduh mahal banget nih gitu, aku mampu nggak ya beli gitu. Iya, kalau kita bisa bikin secara visual seperti itu, tapi dibantu dengan entah itu copywriter, konten, atau dengan strategi lainnya, dan bisa membuat orang tetap untuk masuk cari tahu brand kita itu apa sih gitu. Dan kalau udah bisa sampai di titik itu, ya itu bagus banget gitu. Jadi orang ada buying point-nya lah, karena tahu gambarnya ternyata high class ya, tapi harganya affordable banget nih. Nah, jadi dah tuh yang kayak viral-viral kayak gitu biasanya barang-barangnya. Karena oh ini look-nya oke banget loh. Oh ini mirip loh sama brand mahal yang ini tapi harganya segini. Nah, itu kan apa ngaruh dengan apa ya? Gaya bahasa yang disampaikan, tapi sebenarnya belum tentu bisa on point sama targetnya gitu. Kalau kayak tadi gitu, karena bisa aja orang udah kadung apa ya, udah kadung deg-degan duluan nih gitu kalau misalkan si sosioekonominya BC gitu, tapi visual kita di A gitu, jadi orang punya udah deh kita skip aja, bisa kayak gitu. Nah, terus nada itu tadi bisa dibantu dengan si yang sebelumnya, si brand arts type itu yang bulat tadi, dan untuk membantu perkembangan kita dalam berbicara itu seperti apa gitu, untuk menyesuaikan ekspresi yang sesuai dengan si targetnya, terus visual kita, pemerintah itu apa, terus bahkan secara konten juga bisa sangat membantu untuk si art style itu mau ngarahnya ke mana gitu. Terus nama brand itu elemen paling penting sebenarnya juga di keseluruhan brand identity, karena kalau nggak ada nama brand ya kita mau dikenal pakai apa gitu ya, kayak nama kita aja gitu, kalau kita nggak punya nama kita mau dikenal pakai apa gitu. Terus juga nama tuh bertindak sebagai bagian depan brand banget gitu, dan kesempatan pertama orang buat nginget kita gitu. Kita nih siapa ya, kita kenalan nih gitu, salaman, halo aku Ade gitu. Itu aja kadang belum tentu orang langsung ingat habis kita kenalan satu kali. Itu kita perlu 2 kali, 3 kali, terus nongkrong ngobrol dulu berapa lama baru ingat itu nama kita loh. Itu yang ya sebenarnya kita aja nih punya saingan banyak banget gitu, kayak aku namanya Adik, ada berapa juta orang sih nama Adik di dunia ini gitu kan, gak cuma aku. Cuma gimana aku bisa ngampilinnya kalau oh kamu tuh ingat aku tuh Adik yang seperti apa gitu. Nah, maka dari itu peran utama nama tuh penting gitu untuk diingat gitu. Makanya kayak kita ada logo, ada warna gitu. Nah, itu tuh biar orang tuh bisa ingat kita, oh ini nih ini loh karena warnanya kayak gini, bentuknya kayak gini gitu. Nah, itu penting, dan nama brand juga seharusnya sebisa mungkin dibikin apa ya, catchy atau pelafalannya tidak sulit gitu. Kayak misalkan apa ya, janji jiwa ya, apa sih janji jiwa gitu, taunya kopi gitu, itu kan catchy ya mungkin itu buat beberapa. Terus
kadang kalau kita juga suka di internet suka ada ya nama-nama store minuman yang nyeleneh-nyeleneh lah gitu, yang kayak kopi kocok lah, apalah nanti disingkat kayak gitu-gitu loh. Itu kan sebenarnya cara marketing mereka untuk inget gue dong gitu, gue tuh ini loh kayak gitu. Nah kalau kita contoh Nike, dan nama itu kan juga harus ada makna ya gitu kan. Nama itu adalah doa ya teman-teman, kok kata orang tua kita gitu. Ya sebisa mungkin memang ya nama itu punya arti dan tujuan yang bagus juga di balik namanya gitu. Jadi kalau Nike ini dia ternyata mengambil dari nama Dewi Kemenangan dalam Yunani ya, which is doanya diijabah terkabul karena ya dia beneran nomor 1 gitu secara selling di dunia. Terus yang ke-9 tagline. Tagline itu bisa dibilang kurang lebih sama lah dengan brand gitu, karena tagline itu biasanya tidak terlalu panjang gitu. Terus tagline itu tuh kayak apa ya? Bagian dari identity brand juga sih gitu. Jadi kalau kamu dengar ini, kamu ingatnya brand ini. Kayak Nike kalau dengar Just Do It, ingatnya Nike gitu. Dan tagline ini sebenarnya enggak apa ya, bukan yang ada dari dulu sampai sekarang sih gitu. Bisa aja tagline ini munculnya tuh berjalan saat campaign gitu. Kita punya beberapa tagline yang udah berjalan, terus nanti akhirnya kita bisa tahu tagline mana sih yang nempel di orang, itu bisa kita jadikan tagline permanen kita gitu, atau enggak ya kita dari awal memang sudah punya gitu tagline-nya apa untuk ngebantu orang ingat, oh brand ini nih apa dan untuk apa gitu. Kalau kita lihat Nokia, mungkin kalau kita dengar Nokia-nya dong kita nggak tahu itu HP ya. Jadi Nokia itu punya misi connecting people gitu, karena dia handphone apa. Jadi tuh tagline itu bisa ngebantu ngasih tahu apa sih misi kita gitu, apa sih visinya kita, bisa juga berangkat dari situ gitu, atau enggak inti dari keseluruhan brand ini nih buat si consumer-nya itu apa gitu ya. Kayak Nike dia nge-encourage orang untuk ya just do it tuh, kayak ya udah lakuin aja gitu apa yang kalian mau gitu, kayak don't be afraid gitu, be brave ya, lakukan, kejar mimpi lo gitu, kejar cita-cita lo ya, jalanin aja gitu, lakuin. Kalau nggak lo lakuin sekarang kapan gitu. Itu Nokia dia buat consumernya biar bisa saling terhubung kayak gitu-gitu. Jadi kalau tagline-nya efektif dan bagus dan catchy, mudah diingat, itu tuh bisa ngebantu banget memperkuat posisi mereka di luar ya, bahkan tanpa logo dan nama pun saat orang dengar tagline-nya aja udah tahu itu punya dia gitu. Terus key message gitu. Key message itu tuh berbeda dengan core message atau message utama gitu. Kalau core message itu tuh ngebantu kita nyaring gitu apa yang mau kita komunikasikan ke audiens, tapi itu mungkin tidak seefektif kalau kita punya key message gitu, karena key message itu tuh yang membantu kita menyusun dan bikin panduan untuk semua komunikasi yang ada di semua channel. Semua channel itu maksudnya ya baik ya marketing channel ya visual channel. Ya visual channel ada apa, ada online gitu, ada offline, ada poster, ada sosial media dan lain-lain gitu. Tapi key message utamanya itu apa? Itu kayak di Nike ya aku dapat key message Nike itu ya si missionnya itu ya, misinya mereka gitu. Baru nanti dipanjangkan lagi ke komunikasi-komunikasi yang lain disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kita harus punya kayak message utamanya yang mau disampaikan itu apa sih gitu. Jadi kalau di Nike ini kan dia bilang misi kita itu
eh, apa yang ngebuat kita tuh terus berjalan gitu untuk terus kita lakuin kayak inovasi yang terus kita lakuin biar bisa eh, apa biar bisa tetap bukan mengencourage sih, memenuhi kebutuhan para si atlet-atlet ini sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Si core message-nya makanya itu yang dibawa terus kemana-mana sama dia. Terus nextnya ada latar belakang gitu, latar belakang. Jadi setiap brand itu punya cerita walaupun tidak harus semuanya diceritakan gitu, tapi latar belakang itu bukan berarti history kayak oh Nike ada dari tahun berapa gitu, siapa yang buat gitu. Bukan itu, latar belakang itu sebenarnya adalah cerita yang hadir yang kita lihat tuh dari perspektif audiens gitu. Karena di audiens itu pahlawannya gitu, bukan kita. Jadi kita saat membuat brand ini kita perlu cerita latar belakang, kita lihat audiens kita. Audiens kita tuh membutuhkan apa sih, kita kasih solusinya apa, mereka berhubungan dengan siapa aja, gimana perjalanannya, apa tantangan yang mereka hadapi dan lainnya gitu. Terus gimana cara kita bisa connect ke mereka dengan cerita yang kita bikin gitu. Nah ini di kiri ini ada salah satu flow lah gitu ya, kita harus bikin karakternya siapa ya audiens kita. Nah audiens kita itu siapa, kita tentuin di situ. Nah terus kita lanjut ke bikin apa sih problemnya gitu. Nah, terus siapa yang akan ngebantu mereka untuk ngasih plan solusinya itu seperti apa, terus nanti kita bisa muncul dengan call to actions-nya apa nih biar si target audience kita itu bisa masuk ke cerita kita, masuk ke brand kita dan memilih brand kita akhirnya gitu. Jadi latar belakang tuh hadir dengan kayak ngasih tahu aku ini ada buat kamu karena kamu apa kayak gitu kasarnya gitu. Nah, untuk brand identity udah selesai, nanti di next kita ketemu baru kita akan lebih detail masuk membahas secara visual guidelines itu akan ada apa aja dan bagaimana cara menentukan visual guidelines yang sesuai dengan brand identity yang udah kita develop tadi gitu. Ya dari aku udah, mungkin udah ada teman-teman yang mau tanya atau kita diskusi. Oke, ini di sini lagi hujan, saya nggak tahu kedengeran apa enggak ya. Kedengaran nggak? Kedengeran ya, oke. Ya. Yang angkat tangan ini Kak Firdaus. Kak Firdaus ya. Kak Firdaus bisa open mic nggak? Kak Firdaus. Ya, bisa. Oke. Silakan Kak. Siang Bade, Ya, siang. mau nanya, kalau untuk brand identity itu kita sebagai desain mengerjakan apanya gitu. Apakah semuanya atau apa? Terus sama cara menerjemahkan sebuah brief itu bagaimana? Ya. Ya. Nah, Sebenarnya kita sebagai desainer ya harus paham betul brand identity itu apa, karena di kedepannya saat kita mau bekerja buat klien itu biasanya tidak semua klien itu memahami kalau apa yang mereka bikin itu harus ada tujuannya sebenarnya intinya gitu. Nah brand identity ini semua tuh lebih ke guideline buat kita biar paham tujuan klien ini nih bisa kita bantu arahkan gitu, karena kan saat kita jadi graphic designer kita nggak hanya membuat apa yang mereka inginkan gitu, tapi kita bisa harus edukasi juga, kasih tahu juga kalau
Ya kalau mau biar hasilnya works, bikinnya seperti ini gitu. Kenapa seperti ini? Karena ada ya ini tadi identity. Kamu harus tahu latar belakang kamu mau bikin ini untuk apa gitu, biar tepat sasaran. Karena terkadang klien itu ya bikin aja gitu. Makanya biasanya antar klien dan desainer itu sebelum bekerja sama ada sesi ngobrolnya dulu nih, buat tahu, buat brainstorming. Nah sebenarnya hal-hal di brand identity ini yang kita kulik ke kliennya gitu, biar kita tahu desainnya bisa pas atau enggak gitu. Apalagi kalau dia membuat branding dari awal ya, dari nol, dia nggak punya sama sekali. Misalkan dia cuma punya nama atau dia cuma punya ide. Aku mau jualan kopi, udah itu aja gitu. Tapi dia tidak punya konsep, dia cuma bilang aku mau jualan kopi, bikinin logonya. Kamu bingung nggak bikin logonya kalau kayak gitu aja? Pasti kan yang keluar ya semua gambar kopi, semua gambar apa cangkir basic gitu, yang dimana ya mungkin udah beribu juga yang pakai kayak gitu. Tapi saat kita bisa ngobrol dan kita kulik isi kepalanya mereka apa tentang brand yang mau mereka bangun berdasarkan brand identity ini, maka hasil yang kita kasih bisa lebih baik gitu buat mereka. Makanya ya desainer harus paham ini, walaupun sebenarnya bukan berarti kita sendiri yang ngebuat gitu, tapi ini nih buat brainstorming bersama lah gitu saat kita memahami ini gitu sama klien kita ataupun tim kita saat kita mau mengeluarkan sesuatu itu ke Firdaus gitu. Satu lagi Oke. itu ya cara menerjemahkan sebuah brief itu gimana ya? Cara menerjemahkan sebuah brief itu ya sebenarnya balik lagi ke si brand identity ini gitu. Mungkin nggak semuanya ya Kak gitu, nggak semuanya dari si brand identity ini kita coba terjemahkan dari brief itu kita breakdown gitu jadi si brand identity ini. Mungkin tidak semuanya, tapi bisa sih inti-intinya aja gitu. Balik lagi dari brandnya tadi itu, kalau memang brandnya sudah punya identitinya sendiri gitu, dia sudah punya logo, dia sudah tahu siapa targetnya gitu, dia sudah tahu mau dibawa arah kemana brandnya, itu akan lebih mudah lagi gitu. Jadi memang yang dikerjakan itu lebih ke oh ini fungsinya untuk apa gitu, mau kemana, mau bagaimana, lebih ke itunya ditanyakan ke si kliennya gitu saat dia sudah punya itu. Dan kalau misalkan dia cuma ini logoku, bikinin ini kayak gitu misalkan dari brief kliennya. Nah, kan kalau di brief pasti dikasih tahu, oh nanti kopinya ini ya, bikin ukuran sekian gitu. Misal kadang ada juga kliennya bisa request, aku mau warnanya ini, temanya ini. Itu kan udah ada juga yang kita ngasih pelengkap itu. Tapi ada juga yang enggak kan Kak gitu. Nah, itu yang harus kita kulik ke kliennya gitu. Jadi sebenarnya saat kita menerima sebuah brief itu tuh bukan berarti kita terima kerjain gitu tuh ya enggak gitu, kita harus ngobrol sama si kliennya untuk lebih tahu lebih dalam maksud dari briefnya itu kemana arahnya gitu. Dan saat kita bisa paham tentang brand identity ya kita malah jadi akhirnya bisa diskusi sama si kliennya untuk cari tahu lebih dalam gitu, karena itu ya sebenarnya yang diharapkan gitu dari graphic design, bukan hanya ya dapat brief bikin gitu ya nggak kayak gitu aja gitu. Jadi kita emang harus bisa bantu develop dan kita develop juga dari kita kayak gimana gitu Kak. Baik, makasih. Ya, sama-sama. Ada ini lagi. Oke, selanjutnya Bella Tamira. Silakan. Halo, halo Kak. Ya, Sebelumnya saya mau bertanya tentang desain rebranding. mm-mm. Sebagaimana yang kita tahu, misalnya kalau kalau brand itu sudah lama kan dia akan mengalami suatu desain rebranding.
Mm-mm. Di sini ada 2 contoh. Mm-mm. Satu, contohnya tuh kayak perusahaan Ultramilk. Dia itu Mm-mm. berhasil nge-branding desainnya dengan baik. Tapi Mm-mm. di lain sisi ada perusahaan yaitu namanya Tropicana. Mm-mm. Kemarin sempat ramai bahwa desain rebranding yang dia lakukan ternyata gagal, tidak seperti desain sebelumnya. Nah, Pertanyaan saya, bagaimana cara kita agar dapat merebranding suatu desain dengan baik tanpa meninggalkan identitas lama? Itu saja, Kak. ya, jadi sebenarnya masalah rebranding itu apa ya? Balik lagi sih ke targetnya dan juga sebenarnya kadang mungkin yang Tropicana itu aku belum lihat sih ya kalau Tropicana itu seperti apa perbedaannya gitu si rebranding baru dan lamanya gitu. Sama sekuat apa branding lamanya dengan yang baru gitu. Biasanya cara paling eh, cukup ampuhnya adalah tidak meninggalkan terlalu jauh brandingan yang lamanya itu. Gitu. Apalagi kan kayak misal kamu tadi bilang Tropicana, gitu. Tropicana kan yang kita kenal dia bungkusan warnanya kuning, ada coklatnya, tulisan Tropicananya coklat gitu. Terus Tropicana Slim gitu kan. Nah, tahu-tahu dia rebranding bungkus jadi hijau gitu misalkan atau dia jadi dominan coklat. Itu kan cukup jauh dari yang sebelumnya gitu. Padahal sebenarnya dia adalah produk yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, jadi di kepala orang tuh dia berubah gitu. Jadi makanya bisa dibilang tidak berhasil karena mungkin secara buying point-nya akhirnya menurun gitu. Nah, kalau misal kita ngomong, jadi kalau bikin rebranding itu kita tidak meninggalkan yang lawasnya sih, lebih ke situ ya, terutama biasanya dari warna itu biasanya yang dikit banget nggak dibuang gitu biar orang tuh tidak lost tiba-tiba gitu. Kalau misalkan Ultramilk aja gitu, susu deh Ultramilk. Ultramilk kan dia kalau ngeluarin rasa baru biasanya atau dia bikin tipe varian baru lagi di badan, misalkan dia ada kadang versi murahnya, ada yang versi mahalnya gitu. Gitu aja kadang desainnya beneran dibedain gitu biar orang nggak bingung dengan existing brand yang udah ada atau produk yang udah lama ada dan jadi top mindnya orang gitu, pilihan pertama orang biar nggak ke bolak-bolak gitu. Jadi orang mikirnya, oh ini kok Ultramilk beda desainnya gitu, apa dia jadi kayak gini bentukannya gitu. Oh ternyata enggak, ini cuma varian lain gitu, ternyata yang namanya tetap ada kayak gitu. Nah intinya sih itu sih yang apa biar dia aman dan tidak mengganggu identity yang udah kebangun sebelumnya gitu. Biasanya dari warna, terus misalkan kalau logo pun biasanya sejauh-jauhnya berubah itu pasti tidak terlalu jauh biasanya gitu. Biasanya itu lebih ke apa, lebih disimpelin gitu biasanya, entah yang sebelumnya bentuknya apa ada outline-nya gitu banyak dan kaku, bisa bentuknya lebih kotak-kotak, tapi nanti pas di branding dia jadi agak lebih bulat, outline-nya dihilangkan, tapi warnanya masih sama. Nama juga masih sama. Gitu. Jadi itu sih yang nggak ditinggalin dari rebranding biar nggak lari kejauhan kayak gitu. Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Ini Kak Aldi Bakar nih Kak. Sebentar. Oh, Khairunisa dulu nih. Saya mau bertanya, sebenarnya kita juga punya brand lokal seperti sepatu, contohnya yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya di mana brand ini sasarannya anak muda yang menyukai sepatu yang nyaman. Jenis sepatu yang bisa digunakan itu sepatu sneaker atau sport.
Sebagai media pemasaran, strategi marketingnya sangat kreatif membawa brand ini bisa dikenal orang secara cepat. Saya juga pernah berjumpa dengan ownernya saat pameran di Jakarta. Kenapa produknya unik dan logonya simpel sekali? Namanya Nah Project. Yang jadi pertanyaan saya di sini, ketika kita ingin membuat konsep suatu brand untuk dipasarkan, terlebih untuk pasar lokal yang kita butuhkan selain punya brand yang unik, tidak pasaran, apa saja yang dibutuhkan ya Kak, ketika ingin membuat brand kita bisa diingat dengan mudah dan diterima oleh masyarakat selain brand-brand Nike dan Adidas? Apakah, padahal tahu sendiri sepatu keduanya diproduksi di Indonesia dan dijual ke luar negeri ini malah dijual dengan harga tinggi. Apakah warna suatu brand itu juga berpengaruh? Oke. Mungkin aku jawab yang Nah Project dulu ya. Nah Project ini kan tadi Hairunisa bilang unik ya desainnya gitu dan bagus dan nyaman juga. Kenapa Nah Project ini bisa kita bilang berhasil? Mungkin secara visual gitu, logonya cukup catchy gitu dan namanya Nah gitu, Nah Project gitu. Ya project apa Nah gitu, apa projectnya gitu. Mungkin itu bisa jadi apa ya yang nyangkut di orang itu. Cuman strategi marketingnya mungkin yang bisa kita bilang berhasil di Nah Project gitu selain produk dan desain. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke orang yang punya influence paling besar di Indonesia, itu presiden kita. Dia bisa masuk ke situ. Gitu. Dan untuk masuk ke situ kan bukan hanya kita datang terus kasih gitu, enggak, kita pasti punya proposal gitu secara tim strategi dan marketingnya untuk bisa masuk ke sana itu lewat mana dulu, entah dia lewat instansi yang lain dulu, ikut ada shortingnya lagi di dalam situ oleh organisasinya, terus baru masuk dan dipakai, terus bisa ada pameran dan lain-lain. Ya, kenapa dia bisa pameran ya karena dia dipakai oleh presiden dan lainnya. Nah itu kan sebenarnya lebih ke strategi marketingnya. Itu cuman apakah sudah semasif itu untuk digunakan di keseharian? Kita belum tahu pasti gitu karena kayaknya kalau aku lihat secara lokal salah satu yang masih top main itu adalah Brodo gitu, suatu brand Brodo itu masih salah satu top mainnya gitu. Mungkin ya makanya mungkin di kalangan tertentu Nah jadi top mainnya, tapi di kalangan tertentu Brodo jadi top mainnya kayak gitu. Nah terus kalau kita ngomongin Nike dan Adidas diproduksinya di Indonesia, terus tapi yang Indonesia dijual keluar, dan dari luar malah ke Indonesia dan dijualnya dengan harga mahal. Kenapa? Ya karena brand mereka sudah settle dan sebesar itu satu gitu dari awal, target dan harganya mereka memang udah segitu. Terus mungkin ya kalau kita ngomongin secara cost, ya kalau dia bikinnya di Indonesia dan dijual di Indonesia kan cost production-nya nggak mahal karena ya dikirim di dalam negeri dibikin itu juga gitu, makanya dikirimnya keluar gitu loh. Jadi secara cost production dengan harga yang mereka jual masuk akal gitu. Dan ya sebenarnya kenapa mereka bisa udah mahal walaupun barangnya dibikin di Indo tapi dikirim di luar, kita padahal punya produk lokal yang bagus, ya balik lagi itu branding yang mereka kasih ke targetnya, berarti semasuk itu gitu, mau harga berapapun yang mereka kasih untuk barangnya orang tetap mau beli karena mereka udah punya pelanggan tetapnya gitu, udah punya target yang benar-benar on point ya gitu. Mau kamu kasih sepatu apa juga ya kalau dia sukanya itu dia akan beli itu kayak gitu. Nah itu mungkin secara marketingnya, influence-nya yang berhasil lah ya kalau kita bisa bilang gitu ya. Kayak Nike mungkin orang-orang yang suka basket udah tuh top mainnya sepatu basketnya Nike, 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 Nike. Semua ada yang lain juga ya Nike gitu. Adidas misalkan dia main sepak bola ya bagus ya Adidas gitu ya, Adidas di kepala dia gitu. Yang suka produk lokal ya akan cari
produk lokal. Untuk hal-hal kayak gitu sih lebih ke strategic marketingnya ya, di luar dari si visual gitu. Terus kalau kamu tanya apakah warna suatu brand itu berpengaruh, warna suatu brand itu ya berpengaruh karena itu identitas dia secara visual gitu. Kalau kamu lihat logo McD aja tiba-tiba M-nya jadi hijau gitu, terus backgroundnya jadi pink, kau pasti bingung kayak ada apa dengan McD, apakah ini McD atau ini bukan McD, apakah ini McD abal-abal, kayak gitu. Jadi warna itu penting dalam brand itu untuk jadi identitasnya. Makanya bikin logo kita udah tentuin mau warnanya seperti apa, bentuknya bagaimana, terus nanti diimplementasi dari warna turunan si logonya itu tadi, biar orang bisa tetap ingat gitu kalau ya ini punya brand ini ya kayak McD. Kalau dia bikin poster atau campaign ya backgroundnya kalau nggak merah kuning karena warna utamanya dia ya merah dan kuning, ada putih sesekali karena dia ngambil produk sundae-nya mereka gitu, es krimnya mereka yang orang-orang juga ada es krimnya McD enak, McFlurry-nya McD enak kayak gitu gitu. Jadi dia bisa ngambil warna lain gitu. Kalau kita lihat di internet juga kalau kita lihat poster-poster McD ya warnanya kuning merah ada putih kuning merah gitu lagi gitu. Nah itu kan identitas gitu. Sama cara menampilkan visualnya itu kayak gimana itu juga identitas, jadi sangat berpengaruh gitu warna buat brand Indonesia. Oke, semoga menjawab Kak Kairunisa ya. Selanjutnya dari Kak Aldi Bakar di kolom chat, Kak Ade, bagaimana kalau kita kekeh untuk suatu desain logo untuk brand kita sendiri? Contohnya, logo usaha freelanceku itu ilustrasi dan nama brandku nggak gitu aldi.com. Itu desain dan nama muncul sebelum riset arah dan sebagainya untuk branding. Jadi aku ingin desain dan logo masih sama, tapi aku bingung brandingnya. Gimana tuh Kak Ade? Gimana ya? Bentar. Sebenarnya kalau kamu mau pakai desain itu lagi juga nggak apa-apa. Gitu. Ya nggak masalah kan brandingnya branding diri kamu sendiri gitu. Kalaupun kamu ngelakuin riset ulang ya gitu, riset ulang kamu targetnya mau ke siapa. Bisa kalau sekarang kamu fokusnya luas banget nih ke semua orang yang bisa pakai gaya ilustrasimu, tapi terserah setelah kamu dapat order gitu, kamu mulai lihat nih banyaknya tuh tipe orang yang seperti apa sih order kamu dan untuk apa gitu. Misalnya kebanyakan ordernya ilustrasiin foto keluarga, pacar, atau gimana yang kesannya itu lebih sentimental gitu misalkan. Jadi kamu ya bisa aja pakai logo yang sama kayak tadi ditanyain Kak Bella, kamu rebranding tanpa harus merubah terlalu banyak apa yang udah kamu punya gitu. Ya warna dari logo kamu bisa kamu tetap pakai gitu, tapi kalau misalkan ternyata dari hasil riset lebih banyak orderan yang sentimental atau intim gitu misalnya ya, terus sekarang kamu bentuk logonya itu misal karena aku belum lihat logonya seperti apa. Misal kamu tulisannya gagitualdi.com atau enggak Gagito Aldi, tapi tulisannya pakai font yang kaku, tuh misalnya sekarang. Terus ternyata setelah riset tadi itu ternyata yang order banyak lebih ke sentimental ya, kamu bisa rubah fontnya jadi bentuk yang lebih soft gitu, tidak terlalu kaku, yang fontnya script, warnanya juga tapi bisa pakai warna yang sebelumnya tapi misal dibikin lebih soft kayak gitu aja gitu. Sebenarnya kalau pertanyaan kamu kekeh sama desain sendiri ya nggak apa-apa kan desainnya untuk kamu untuk saat ini ya. Kayak gitu ngobrolin kan brandingnya untuk diri kamu gitu ya. Nggak masalah kalau mau kekeh, kalau emang kamu merasa setelah kamu lakuin riset tapi logo kamu masih oke dan tidak terlalu berpengaruh dengan hasil riset dan penjualan ya
tidak masalah, gunain aja terus. Gitu. Kecuali kalau kita ngomongnya kamu kekeh mau pakai desain ini untuk klien, tapi klien nggak mau, gitu beda cerita. Gitu. Tapi kalau ini nggak masalah kan, yang akan nge-build brandingnya seperti apa kamu sendiri gitu. Cuma saranku tadi kalau mau tetap ada perubahan yang rebranding itu tadi, yang tidak perlu terlalu jauh dari sekarang itu ada gitu kali. Baik, terima kasih Kak Ade. Semoga menjawab Kak Ade. Ya, selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Kayaknya dari kelas pertama sampai sekarang yang nanya itu aja ya Kak Ade ya. Dan ada yang konsisten tetap tidak bertanya apapun gitu. Kali-kali nanya dong, ya kan? Oke, hening ternyata Kak Ade. Oke. Mungkin Oke, ada lagi. belum. Sama lagi angkat tangan, Kak Bella. Silakan Kak Bella. Halo Kak, Mm-mm. sebelumnya tadi kan dibahas tentang tagline. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah dari mana kita mendapatkan suatu ide Mm-mm. untuk membentuk tagline itu tersendiri, membentuk tagline itu sendiri. Menurutku membentuk tagline itu merupakan suatu hal yang sulit, meskipun tagline-nya simple, tapi untuk mendapatkan ide dari suatu tagline itu merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Yang ingin Iya. saya tanyakan idenya. Terima kasih Kak. Tagline itu memang sulit ya bikinnya, dan sebenarnya tagline itu biasanya muncul dari hasil diskusi, ngobrol malah biasanya kebanyakan tentang brand kita, ya kayak ngobrol biasa aja gitu, tentang diskusi yang terlalu fokus banget gitu. Dan tapi gimana biar tagline itu tuh bisa ada dan relate, yaitu balik lagi yang harus kita tanamin di kepala itu adalah si brand kita ini hadir ke si target audiensnya itu mau dipandang sebagai apa gitu. Balik lagi ke brand identity-nya itu tadi gitu. Kita udah bisa tentuin bahasanya tuh kita mau menyampaikan secara formal kah atau tidak formal gitu. Mungkin kalau secara bahasa kita tidak formal, kita bisa bikin tagline yang nyeleneh gitu, nyeleneh banget gitu, kata-katanya bisa aja gitu. Terus kalau formal ya bahasanya harus, ya bisa kita bilang sopan lah ya, dan mungkin kaku gitu tergantung brandnya. Nah, tagline itu muncul dari mana? Balik lagi, brandnya itu menjual apa, tentang apa, terus solusi apa yang brand ini kasih untuk si target market kita gitu ya kan. Balik lagi, brand itu muncul saat ada problem atau masalah di audiensnya. Kita nemuin problem nih gitu di audiensnya, yang misal mungkin kalau kita lihat McD, lihat problemnya orang lapar, pengen makan tapi cepet, fast food. Nah, hadirlah si McD ini gitu. Misalkan kayak gitu ya, ini contoh aja gitu. Nah, terus ya tagline-nya munculnya dari situ gitu. Kita mau dilihat sama orang-orang ini nih sebagai brand yang seperti apa sih? Itu si tagline itu hadirnya dari situ, dari masalah, solusi yang kita kasih, brand kita itu menjual apa. Kalau kita mau fokus ya, dan fokus brand yang memang jualan di satu titik doang gitu misalnya. Nah, terus dari situ baru bisa muncul tuh Kabela gitu. Dan ya biasanya sih yang bisa mencetuskan kata tagline ini nih, yang nggak cuma di kita desainer ya gitu, bisa sama si ownernya, kita ngobrol, kita mau nyampein apa, kamu mau ngomong apa. Karena bahkan aja beberapa tagline itu adalah singkatan dari logonya bahkan gitu. Tapi kayak, oh kamu punya brand misal
kayak LG deh, LG kayaknya harusnya life is good deh, harusnya ya, aku lupa. Tagline-nya dia life is good gitu. Logonya LG, ya kalau mau disambung-sambungin, ya bisa aja sih logo LG itu adalah life is good. Gitu. Aku punya brand namanya life is good, appliance rumah gitu. Logonya gimana? Ya udah disingkat aja LG gitu. Misalkan gitu, berangkatnya juga bisa dari situ gitu, bisa juga keluar kayak McDonald, I'm loving it, gitu. Dia I'm loving it tuh kan consumer centric ya, gitu. I'm loving it kan berarti pas kita baca, gue suka McD gitu, bukan McD yang suka gue gitu, tapi gue yang suka McD karena I'm loving it gitu. Nah memang biasanya juga tagline itu muncul ke setelah kita mikir itu consumer centric gitu loh. Jadi emang di kepala tuh tentang konsumennya deh. Apa yang kita bisa berikan ke konsumennya, apa yang konsumennya bisa dapat dari kita gitu, sama brandnya tentang apa, dari situ fokusnya gitu. Terima kasih, Kak. Iya, Terima sama-sama. kasih. Bella, terima kasih. Oke, di kolom chat sudah ada dari Kak Rahmatullah. Kak, seorang desainer untuk mendesain sebuah brand suatu UMKM itu butuh proses yang nggak singkat. Apa saja yang harus dipersiapkan dan diperhatikan? Rata-rata UMKM kan nggak semua tahu tentang branding dan lain-lain. Gimana sih agar kita bisa mensiasati hal tersebut? Kalau itu ya Karamatullah, sebenarnya kan si brand identity ini perlu kita pahamin biar akhirnya bisa kita aplikasikan di kerja ya gitu. Memang waktu kerja itu kan tidak semuanya panjang gitu saat ada di lapangan nanti gitu. Pasti yang pendek juga ada. Kalau kita sering mengaplikasikan di kepala ya tentang buat desain gitu, tentang si list dan ilmu brand identity ini, ya lama-lama kalau kita ngomongin durasi kerja ya lama-lama bisa menyesuaikan gitu untuk mikirin ini apa dan bagaimananya gitu. Nah kalau kita ngomongin ke UMKM ini, cara mempersingkatnya mungkin bisa langsung fokus aja kali ya, fokus langsung ke apa yang mereka jual, produknya apa, terus ke siapa, terus dilihat unique selling point-nya mereka apa gitu, dan mereka mau logo yang seperti apa dengan warna yang bagaimana gitu, dan biasanya kan itu bisa ditentuin dari si target marketnya tuh gitu. Nah itu kamu bisa bantu mempercepatnya di situ tuh, Karamatullah gitu. Terus semua kan nggak semuanya paham tentang branding. Nah itu tadi kita as graphic design harus ngajarin, tapi nyari caranya bukan jadi guru, tapi ngobrol sama mereka gitu Kak, gitu pas bikin desainnya. Ya tadi misalkan, bikinin buat UMKM aku nih gitu, logonya dan poster gitu misalkan. Ya karena mau lo ngobrol aja sama dia, tanya kayak produknya apa gitu. Ini bedanya sama yang lain kayak gimana gitu. Bentukannya ada apa aja gitu. Misalkan ya ada produk yang berbentuk cair, ada yang bubuk dan lain-lain kayak gitu. Oh, ini fokusnya ke mana jualannya, untuk apa nih, fungsinya, khasiatnya, kayak gitu-gitunya yang dikulik tuh, Kak. Jadi kan sebenarnya itu ilmu brand identity, cuma cara menyampaikannya yang berbeda gitu. Jadi juga mereka nggak ngerasa ribet nih desainer gitu, nggak yang kayak gitu jadinya gitu loh. Tapi akhirnya kita bisa ngebangun emotional feeling ke klien itu kalau kliennya bisa ngerasa ngertiin gitu pas kerja sama kita. Oh dia tahu nih yang kita mau kayak gitu gitu loh. Cara betul loh. Ya saat ini gitu ya kalau ngekat prosesnya itu tadi cari tahu brandnya apa, nama brandnya, juga cari tahu produk yang dijual apa, unique selling point-nya, targetnya siapa. Itu sih cara ngekat paling cepatnya untuk ngerjain identity gitu. Baik, terima kasih Kak Ade. Semoga menjawab ya Kak Rahmatullah.
Kemudian Kak Zilvia Firani. So, sebagai seorang desainer, jika terjun ke perusahaan maupun jadi freelancer, seberapa wajib kita ikut memikirkan brand identity, Kak? Atau kita sekedar mendorong saja agar brief design yang kita butuhkan lengkap? Oke. Ini beda-beda ya. Maksudnya balik lagi kalau di dunia kerja baik freelance ataupun perusahaan, balik lagi ke brandnya gitu. Kalau di perusahaan mostly, tapi ini nggak menutup kemungkinan masuk juga di freelance gitu. Mostly klien yang masuk ke agency itu sudah punya guideline dan identity sendiri gitu. Karena biasanya masuk ke kita itu lagi mau menjalankan satu campaign gitu atau enggak ada tujuan yang lagi mau mereka achieve lah gitu. Misalnya dia ada keluar produk baru dan lain-lain, itu mereka sudah punya itu identity-nya, guideline-nya, font-nya, semua udah lengkap, komunikasinya mau apa, value-nya apa, bahasanya bagaimana, itu mereka sudah punya gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita hanya perlu kembali menyesuaikan dengan si brand identity-nya mereka gitu. Dan beberapa juga perusahaan besar, walaupun mereka sudah punya guideline identity dan lain-lain, tapi saat mereka mau menjalankan campaign tertentu gitu, tapi mereka masih dari nol tuh campaign-nya. Jadi kita yang bantu developer juga tetap berdasarkan si guideline dan identity yang mereka sudah punya gitu. Paling kita sedikit ngatur kayak, oh ini gaya visualnya agak dilainin karena target kalian untuk campaign ini agak lebih mudah dibandingin primary target kalian, misalkan kayak gitu. Nah, kalau kita dapat klien yang benar-benar dari nol, itu dia nggak punya logo, dia nggak punya warna, dia cuma punya nama gitu. Atau bahkan ada juga klien yang dia cuma punya logo, saya pengen dibenerin logonya, terus dibikin websitenya. Itu kita sebagai desainer sebenarnya wajib mikirin banget identitinya mau kayak gimana, biar kita paham identitinya seperti apa dan kita bisa kasih visual yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Balik lagi tujuannya ya itu gitu di ujung gitu. Kalau kamu bilang sekedar mendorong, sebenarnya nggak juga sih gitu. Kalau kita cuman dorong tuh kesannya kayak apa ya? Aku cuma nanya, kamu jawab, terus ya udah, nanti aku baca lagi gitu buat aku kerjain nantinya. Kesannya seperti itu. Sebenarnya kita saat jadi desainer itu tuh nggak cuma terima brief kayak tadi aku bilang ke Kak Firdaus ya gitu kan, kita ini jual jasa servicing gitu. Kita tuh jual jasa service buat klien kita. Jadi saat kita membahas brand identity, apalagi benar-benar dari nol ya, mereka tuh tidak punya apa-apa, cuma punya nama. Itu tuh memang harus proses ngobrolnya cukup panjang gitu sampai ketemu titiknya tuh mau seperti apa. Bahkan kita harus bisa kasih insight ke mereka, kasih tahu gitu. Jadi nggak cuma dengar kalau oh aku pokoknya maunya warna merah gitu. Padahal mungkin tujuan brand atau brand yang dia jual secara visual identity tidak masuk dengan warna merah gitu. Itu kan kita harus bisa jelasin kayak kenapa Kak gitu, kayak kenapa bagusnya biru, kenapa kita pakai pink aja campur biru kayaknya masuk karena brand Kakak kayak gini gini gini, gimana Kak gitu. Atau misalkan Kakak ada warna preference tertentu yang bisa kasih tahu kenapa nggak mau pakai warna itu. Nanti kita pikirin gimana diimplementasiin ke desain. Nah, kita harus ada back and forth kayak gitunya gitu ke klien. Jadi tidak hanya mempush untuk tahu. Itu terutama kalau dia benar-benar dari nol ya, Kak Zilvia ya gitu. Tapi kalau kita ngomongin brand besar, mostly udah ada sih. Gitu. Jadi hanya perlu diikutkan saja gitu dan menyesuaikan kembali dengan mereka kalau
oh ini gayanya kayak gini secara visual gitu, masuk enggak gitu. Tapi kan identity kalian ini kita kasih yang seperti ini, masuk tidak dengan taste-nya kalian. Nah, lebih ke kayak gitu kalau yang company besar gitu. Baik. Semoga menjawab Kak Zilvia. Terima kasih Kak Ade. Ya. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Secara teori kita masih punya waktu 32 menit. Ya, atau 20 menit lah, 10 menitnya untuk absensi dan lain-lain. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kak Bagus, Jat Miko, tuh kan? Yang nanya itu aja, Kak. Silakan, Kak Bagus. Halo, Ya, mau tanya, kan brand identity itu kan sangat penting di dalam sebuah perusahaan atau apa ya, atau usaha seperti itu. Terkadang semakin simpel kan kadang semakin mudah diingat ya. Serta untuk masalah range harga atau apa ya, jasa pembayaran servisnya kan mungkin secara pemikiran lebih lama atau lebih apa ya, out of the box atau bagaimana. Nah, terkadang yang mau saya tanyakan, pasar luar dan pasar Indonesia itu kan beda ya. Terkadang di Indonesia itu semakin simpel kan, lah kok cuman gitu. Nah, apakah orang yang seperti itu apa ya, belum mengerti tentang brand identity itu atau apa kurang paham? Padahal kan semakin simpel kan semakin mudah diingat dan membekas kan di kepala. Berarti yang bilang ini kok gitu doang, apa itu bukan target market kita? Ya, jadi Terima kasih. ini Pak Bagus. Kalau kita ngomongin masalah apa ya, desain di Indo itu sebenarnya masih sangat abu-abu. Nggak hitam, nggak putih, bener-bener abu-abu di tengah. Kadang orang sadar mereka butuh jasa kita, tapi di mindset mereka berbeda dengan jasa yang kita tawarkan. Itu untuk orang yang mungkin bilang kok gitu doang gitu. Mungkin sebenarnya bukan berarti dia bukan target market kita gitu. Kalau misalkan yang ngomong gitu adalah kliennya Kak Bagus gitu, misalnya setelah Kak Bagus udah kerjasama dengan dia terus keluar hasilnya terus dia ngomong kok gitu doang gitu misalkan, dan Kak Bagus punya mindset semakin simpel itu semakin baik gitu. Berarti sebenarnya di kepala klien ya dia nggak suka hal yang simpel gitu. Berarti sebenarnya perlu untuk ngobrol lagi untuk tahu kliennya itu suka dan punya taste yang seperti apa gitu. Makanya saat kita bekerja di desain itu, terutama freelance ya biasanya Kak Bagus, kita tuh pasti di awal ngasih referensi atau alternatif desain untuk tahu kliennya ini suka sama yang mana dan style yang seperti apa. Bahkan untuk masuk ke situ aja tuh bener-bener ngobrol dulu tuh sama kliennya itu tadi gitu untuk cari tahu preferensi style mereka kayak gimana, warnanya, terus bentuknya seperti apa. Kalau misalkan kita mau bikin ilustrasi kayak gitu harus ada itunya dulu baru kita kasih alternatif atau referensi dulu ke mereka untuk oh aku maunya yang kayak gini, karena biasanya klien itu cuma bisa ngebayangin tapi nggak bisa keluarin. Nah kita sebagai graphic designer harus ngulik itunya gitu, apa sih yang mereka bayangin gitu, sama nggak dengan yang kita bayangin. Nah kalau yang aku bayangin kayak gini nih, sama nggak dengan yang kamu bayangin, kalau sama yang mana gitu. Nah itu caranya perlu ada referensi dulu berarti cuma bikin alternatif gitu. Nah terus balik lagi kalau ngomong ya kok gini doang gitu, ya balik
lagi sih sebenarnya siapa yang ngomong Kak gitu. Kalau klien kita yang ngomong, ya kita perlu ngobrol lebih lanjut. Ternyata mungkin dari kita si graphic design-nya ternyata belum paham keinginan kliennya seperti apa. Kalau emang gitu kliennya yang ngomong gitu, dan kita harus cari tahu komen dia kok gini doang itu tuh di bagian mana dan apa gitu. Misalkan ternyata dia bukan concern sama masalah desainnya gitu, bukan masalah sama logonya, cuma dia nggak suka sama banyak space kosong misalkan kayak gitu. Cuma di situ ternyata kita hanya masih perlu menambahkan elemen desain lagi misal di dalam situ. Berarti kan sebenarnya bukan revisi atau hal yang major, perubahan yang major yang perlu dilakukan gitu loh Pak. Tapi kalau misalkan yang mau ya bukan kliennya dan cuman orang yang ngeliat gitu, dan itu pun bukan target kliennya ya, maksudku kayak cuman temannya Kak Bagus gitu, misalkan ngeliat hasil desain Kak Bagus terus ngomong gitu doang gitu, ya ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau kliennya suka dan sesuai, mau diapain gitu, karena kan bikinnya buat kliennya gitu, bukan buat dia gitu misalkan gitu loh. Tapi kalau ya targetnya sebenarnya belum tentu juga kita bisa tahu sih targetnya secara langsung ngomong, oh gitu doang gitu, belum tentu juga gitu. Kita bisa mendengar langsung komen si target brandnya ya gitu, target langsung brandnya itu menjawab dengan hal seperti itu gitu. Sebenarnya oh gitu doang tuh kadang balik lagi dari taste sih gitu Kak. Jadi lebih ke jangan dimasukin ke pikiran omongan kayak gitu. Ya terus tadi aku bilang kalau itu omongan keluar dari klien Kak Bagus, yaitu berarti Kak Bagus masih harus perlu mengenali lagi kliennya seperti apa, taste-nya seperti apa, biar bisa sesuai dengan keinginannya dia. Tapi jangan lupa juga menyampaikan kalau jangan lupa apa yang kamu bikin itu untuk target pasar kamu loh, bukan kamu. Gitu. Jadi saat Kak Bagus bisa menghasilkan satu desain pun bisa kasih ke mereka latar belakangnya apa dan kenapa. Gitu. Jadi bisa dijelaskan targetmu ini, kamu maunya kayak gini, tapi pasarmu kayak gini nih gitu. Style kamu tuh tua gitu kasarnya, tapi target kamu tuh buat anak muda. Ya kamu nggak bisa kasih style yang tua ke anak muda, kamu harus bisa kasih style yang muda juga ke anak muda itu misalkan. Jadi walaupun nanti hasilnya berbeda dengan keinginan dia, ya tadi dia punya tua, Kak Bagus kasih muda, tapi Kak Bagus bisa kasih background story dari desainnya ini kenapa, ya dia hopefully bisa jadi nerima, karena itu tadi desainer tuh masih perlu banyak banget ngedukasi klien di luar sana ya, maksudnya bukan klien yang besar kayak brand-brand gitu ya, mereka udah paham lah gitu karena termasuk di dunianya mereka juga. Tapi kalau di luaran dari itu memang masih perlu banyak edukasi dan menjelaskan kenapa ini apa, ini ada kenapa gitu, kenapa bentuknya seperti ini. Mereka harus dikasih penjelasan yang kayak gitu biar ngerti gitu Kak. Jadi yang dibikin itu tuh ya nggak hanya ada terus udah jadi bagus aja gitu. Enggak, itu ada tujuannya yang dibikin. Gimana Kak? Makasih Kak. Oke, Hmm, katanya. Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya dari Afdal. Izin bertanya, orang-orang kerja atau freelance untuk bikin desain branding yang dipesan klien. Untuk orang yang memberikan jasa desain gitu kali ya, jasa desain branding harus dibayar mahal atau gimana Kak? Harus dibayar mahal atau enggak? Sebenarnya balik lagi ya, tadi aku bilang desain di Indo itu hitungannya masih abu-abu gitu. Masalah bayaran mahal atau tidak itu bisa bergantung dari ya diri kita sendiri, ngeset harga aja mau berapa itu bisa kayak gitu. Kita udah punya patokan harga sendiri nih. Oh, aku kerjain branding sekian, aku ngerjain poster
sekian gitu. Ya kalau kalian mau tetap kekeh dengan itu ya bisa aja gitu, atau menyesuaikan dengan si kliennya itu sendiri, dia punya budgetnya berapa dan dia mau bikin materinya seberapa banyak. Biasanya paling gampang itu ngitungnya dari materi. Maksudnya materi itu apa aja yang mau dibikin gitu. Misalnya dia mau bikin logo, kamu mau hargain berapa. Terus selain logo, dia perlu desain untuk, misalkan biasa kalau branding itu logo kayak surat gitu, biasanya kartu nama. Terus kalau perusahaan biasanya ada lanyard, ada buku dan lain-lain gitu. Nah itu tuh dihitung per itemnya berapa gitu. Tapi memang biasanya paling mahal itu adalah di logo, paling mahal itu biasanya logo dan turunannya gitu. Logo itu kan biasanya dia nggak cuma jadi logo ya, logo itu ada, bukan logogram, aku lupa namanya apa. Pokoknya tuh yang akhirnya dari logo itu tuh diambil jadi aksen desain gitu di dalam, nanti masuk di kop surat atau apa segala. Nah itu kan juga hitungannya beda lagi tuh gitu. Nah yang paling mahal sih di situ biasanya. Tapi kalau ngomong harus dibayar mahal atau enggak, ya balik lagi gitu, kliennya budgetnya seberapa dan kamu kasih harganya berapa gitu. Ada kok yang ngerjain branding dibayarnya kayak 500.000 gitu. Bahkan ada yang bikin logo 200.000 gitu. Ya kalau kamu yang nggak masalah dan mau jadikan itu, 50.000 banyak Kak di Facebook. ya itu kan di Facebook, makanya kan itu balik lagi ke kaliannya, kalian mau ngambil atau enggak gitu. Dan kalian bisa bikin boundaries tuh. Misal tadi kata Kak Bagus, di Facebook banyak kali 50.000. Ya udah gitu, kamu bayar 50.000 atau setengahnya, tak kasih desain, tapi nggak boleh revisi. Udah, jadi kan kamu kerjanya nggak pusing gitu sekali aja. Tapi kalau kalian diem aja, ini aku bayar 50.000, nih bikinin desainnya, terus kalian kasih, terus dia kayak aku mau revisi, terus kalian mau, ya itu sama aja. Kalian berarti nggak ngasih boundaries di diri kalian kalau oh enggak gitu, budgetnya cuma segini, ya effortku segini gitu. Tapi bukan berarti ya saat kamu ngelakuin sesuatu, effort untuk berpikirnya dikurangin, bukan berarti itu. Itu kalau effort berpikir secara konsepnya, kalau buat aku ya berapapun harganya tetap harus panjang, karena yang dipakai itu adalah konsepnya yang utama gitu. Kalau harga itu kita ngomongin effort, kayak listrik berapa, kayak gitu. Kalau kita ada ketemu kliennya ongkos berapa, lebih hitung-hitungan ke kos di situnya gitu juga. Tapi apa yang bisa ngebuat kita mahal atau tidak itu adalah di konsepnya itu tadi gitu. Karena kalau kita mau ngomongin kos kayak listrik dan lain-lain, mungkin sama aja gitu, mau pekerjaannya seperti apa mungkin mostly kebanyakan sama gitu. Tapi kan yang akhirnya ke depan bisa bikin kita oke, orang bisa willing untuk bayar berapapun ya, which itu sebenarnya susah ya, berat sih, mungkin bukan susah, bukan berarti tidak mungkin untuk sampai di titik itu gitu. Ya itu tadi proses berpikirnya yang akhirnya harus dijual dan konsep gitu. Makanya desain itu tuh harus buat konsep gitu, bisa jualan konsepnya sebenarnya desain tuh. Kan kadang kalau kita ngeliat ada, mungkin kita ngelihat kayak gini doang tapi bisa dipajang di pameran gitu misalnya, konsepnya yang dijual, kayak kenapa ada ini, background story-nya apa, itu balik lagi identity-nya, jadi nggak bangun brandingnya tuh. Itu yang susah didesain tuh sebenarnya, itu salah satunya dibalik harus nge-develop visual itu tadi itu. Nah, balik lagi mahal atau enggak, balik lagi ke klien dan diri kita ya, ke Afdan, bisa mau ngasih budgetnya berapa, ya dealnya di mana, kayak gitu. Biasanya kalau ya secara masuk akalnya kenapa jadi mahal, karena item yang dibikin banyak
itu, dan dari nol karena mereka nggak punya branding sama sekali. Itu biasanya yang bikin harganya bisa lebih tinggi dibandingin project lain gitu kalau branding. Baik. Semoga jelas ya, Kak Afdal tadi ya. Kak Afdal, oke. Ada yang curhat juga kebanyakan minta harga teman. Oke. Satu penanya terakhir ya. Kita buka untuk satu penanya terakhir. Apakah ada? Ada yang mau tanya lagi? Atau mungkin bisa ditanya nih yang yang sesi presentasi kemarin, misalnya ada yang merasa, aduh Kak, kayaknya feedback-nya kurang deh di saya, misalnya. Soalnya ada yang kelas sebelah Kak, dia ngerasa feedback-nya kurang, bukan itu yang dia pengen minta, gitu ya. Terus dia nanya, boleh nggak saya nanya ke mentor, gitu. Nah, mungkin dari kelas desain ada juga. Boleh untuk penanya terakhir ya. Boleh. Penanya terakhir. Oke. Tidak ada sejauh ini. Oke, ini jago-jago Tidak kali ya. apa-apa. Tidak apa-apa. Baik, udah clear berarti. Ini antara clear atau bingung mau menanyakan apa lagi. Tapi semoga semuanya sudah sangat clear dan bisa mempraktekkan insight-insight yang sudah dikasih oleh mentor kita ya. Karena setelah ini nanti ada pembagian kelompok. Suatu kelompok ada 5 orang teman-teman ya. Nyampur. Orang desain dan orang konten. Oke. Karena belum ada hilalnya juga ya Kak Ade ya. Jadi kita Tidak apa-apa. terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah aktif hari ini. Kita tutup berarti Kak Ade ya untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak pada Kak Ade mentor kita atas semua insight-nya. Untuk peserta, seperti biasa sebelum meninggalkan room, kalian isi link absensi dulu ya. Mungkin bisa dibantu sama panitia Kak Isma untuk paste di kolom chat. Oke, sambil menunggu, kita persilakan Kak Ade untuk meninggalkan room. Terima kasih banyak Kak Ade. Sampai jumpa berikutnya. Ya, makasih ya semua. Semoga Ini terakhir, kenapa ini? Siapa yang? Ini bertanya atau apa nih? Rahmatullah tadi ya? iya. Oke, terima kasih katanya. Oke, tidak. Terima kasih Kak Ade, silakan. Ya, aku live ya semua. Makasih. Ya, terima kasih. Oke, untuk Kak Isma. Kak Isma ada di sini nggak? Iya, Kak. Oke, bisa dipaste ya Kak Isma, link absensinya. Link absensinya ini tidak akan dipaste di grup. Ya, tolong dicatat karena ada yang double input, kemudian ada yang input itu beda-beda namanya. Teman-teman harus ingat kalau sejak awal namanya lengkap, seterusnya harus lengkap. Karena ini akan membantu panitia dalam pemberian allowance bulanan ya. Karena kemarin ada yang salah tuh, ada yang harusnya hadir 5 kali, malah tercatat 1 kali. Jadi dia belakangan baru ini lagi direvisi. Oke, silakan diisi, kemudian yang sudah mengisi, silakan meninggalkan room. Ya, toleransi sampai jam 15.15. Jadi tolong yang mau sholat setelah ini diisi dulu, supaya nggak kejadian seperti kelas pertama tadi ya. Karena setelah itu link akan ditutup. Oke, silakan mengisi ya. Pada juru bahasa isyarat kita, terima kasih.